Abu Muksin imam bab menerangkan menetapnya imam fi musolau dalam tempat sholatnya imam ba'da salami dalam setelahnya salam. Waqala berkata lana kepada kami Adam, siapa Adam? Kata sana Subhan Ayyuba an Nafi'in qala Nafi' karena Ibnu Umar itu yusoli sholat karena ada Ibnu Umar itu soli sholat sunat. Itu yusoli sholat sunat siapa Ibnu Umar? Fi makanihi di tempatnya Ibnu Umar alladzi makanihi sholat yang sholat siapa Ibnu Umar fi di dalam alladzi al-faridu atau sholat fardu wa fa'ala dan melakukan hu pada sholat sunat hu pada sholatul nafli fi makanil fardi wa fa'ala dan melakukan hu pada sholatul nafli fi makanil fardi sholat sunat di tempat fardu al-Qasimu siapa al-Qasim. Qasim ini cucunya Abu Hurairah ini. Al-Qasimu siapa Qasim? Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Wa yudkaru dan disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu an itu raf'u apa rafa'ah macam? Rafa'ah ya. Wa yudkaru dan disebutkan an Abi Hurairah rafa'ah memarfu'kan, menyandarkan. Rafa' itu memarfu'kan, menyandarkan siapa Abu Hurairah pada hadis pada hadis ailan Nabi. Rafa'a menyandarkan memarfukan siapa Abu Hurairah pada hadis ailan Nabi. Apa yang wa karu? Apa Allah yatatawa'u hendaknya tidak melakukan sholat sunat al imamu siapa imam fi makanihi di dalam tempatnya imam cuman walam yasikha dan tidak sahih kan, walam yasikha dan tidak sahih apa wa karu itu walam yasikha dan tidak sahih apa wa yudkaru an Abu Hurairah ala yutatawwa'u al-imam fi makan itu enggak sahih. Jadi begini, ini Imam Bukhari ini tinggal kita pilih ikuti yang mana. Jadi membuat bab seorang imam selesai sholat masih tetap di tempat sholatnya, dia enggak pergi. Ini dalilnya ini enggak pergi, masih. Di mana kata Imam Bukhari, Imam Nafi' mengatakan Ibnu Umar itu sholat sunat di tempat yang di beliau sholat fardu. Jadi misalkan sholat fardu sholat gitu, artinya nggak pindah tempat. Nah, nggak pindah tempat. Dan ini juga dilakukan oleh Al-Qasim, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, itu cucunya Sayyidina Abu Bakar. Nah kemudian disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Abu Hurairah memarfukan, artinya menyandarkan dari Nabi katanya kan, bahwa tidak boleh layut atau wa'u, imam tidak boleh sholat sunat di tempatnya. Berarti kan bertentangan di atas kan. Ini tidak sahih. Ini tidak sahih. Maknanya diperbolehkan, bahkan ada anjuran sholat sunat itu pindah dari tempatnya. Bahkan itu yang lebih utama. Kan begini, dalam kajian fikih itu kan, misalkan yang pertama, ini langkah yang pertama, setelah sholat sunat itu kan dianjurkan pindah minimal geser atau pindah tempat. Maksudnya ya supaya banyak tempat sujud kita, sehingga banyak saksi kita nanti bahwa bumi itu pernah kita tempati sujud. Nah kata Imam Nawawi sebetulnya yang lebih utama itu pindah tempat itu ke rumah, karena sholat yang utama itu kan sholat di rumah, itu kalau memungkinkan. Nah dikhawatirkan nanti kita sudah sholat wajib terus mau badiahnya di rumah, terus di rumah nanti ada opor atau apa kan kasih do, kan rugi Pak. Nah itu sebenarnya yang utama tetap sholat di rumah Pak. Nah ini cuman dikhawatirkan tadi nanti ke rumah malah gak sholat sunat, malah ngerokok, malah yang lain ketemu kawan malah ngobrol-ngobrol lagi kan gak jadi. Nah setidak-tidaknya walaupun gak geser tempat itu dipisah dengan ngomong. Nah, misalkan mau ngomong Pak sholat sunat kan ngomong kan, misalkan imamnya kan gak pindah tempat, satu tempat apa gak geser, udah Pak monggo kita sholat sunat rame. Nah, itu minimal ada dipisah seperti itu. Nah, itu yang kemudian yang kedua geser tempat. Nah geser tempat ini yang utama adalah kalau bisa di rumah, nggak begitu bisa pindah-pindah. Maksudnya sholat saat itu aja gitu. Iya, ini kan imam begitu sudah salam dia masih di tempatnya gitu, maksudnya nggak pindah sampai sholat sunat pun dia di situ. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Umar dan dilakukan oleh Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Nah terus dinyatakan katanya loh Abu Hurairah itu katanya imam tuh tidak boleh sholat sunat di tempatnya. Oh tidak sahih itu. Bahkan dianjurkan pindah. Makanya ada kata begini.
Ayat jisu akadukum idza faragha min sholatihi ayyataqaddama aw yata'akhkhara bi subhatihi. Ini kata Nabi, mosok kamu itu tidak mampu ketika selesai sholat fardu, kamu itu maju atau mundur bi subhati dengan sholat sunat. Mosok itu tidak mampu kata Nabi. Kalau tidak maju ya mundur, mosok ora iso. Sampai gitu kan. Itu betapa saking pentingnya dianjurkan agar kita ini sholat itu apa? Sholat sunat misalkan pindah tempat supaya semakin banyak bumi yang kita tempati sujud, dan tentu untuk banyak saksinya kan, bumi yang kita tempati kan banyak saksi. Jadi tadi kan saya katakan nanti ada insya Allah di kasus selanjutnya ada, nanti ada bakasan begini, Nabi itu kadang nanti menghadap kadang makmum itu arah kanannya, kadang arah kirinya, itu ada semua dalilnya. Nah, bisa semua. Cuman ini tadi kebetulan di bakas itu Nabi langsung menghadap ke depannya. Memang ada semua itu kan. Nah. Jadi kembali lagi Nabi Muhammad mengatakan mosok kamu tuh tidak mampu kan ketika selesai sholat fardu maju atau mundur untuk sholat sunat. Nah ini pentingnya ini kan. Jadi kalau kita ini sholat sunat cari posisi yang lain, itu ternyata ikut ini tiba-tiba apa? Perintah Nabi. Qala Imam Bukhari hadatsana Abdul Walid, hadatsana Ibrahim, hadatsana Az-Zuri an Hindin ibn al-Kharis an Ummi Salamah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam itu idza salama apabila salam siapa Nabi yang kuthu maka menetap siapa Nabi fi makanihi di tempatnya Nabi yasiro dalam zaman yang sebentar. Qala Ibnu Syihab fanuro maka menduga siapa kami wallahu alam apa dugaan kami likai yang fuda supaya pergi man siapa orang yang sorifu yang sudah salam siapa man yang kan minanisa. Jadi orang salam itu biar pergi. Nah, supaya tadi kan supaya nggak terjadi ketika bubar ini laki-laki perempuan bertemu, apalagi zaman itu kan masih kecil kan, masih kecil. Ini kan ada cerita, saya baca Salatul Khatam itu cerita. Jadi yang punya selawat Anwar kan Syekh Ahmad Al-Badawi. Itu kan masyhur dalam cerita Salatul Khatam itu ada. Jadi di Mesir itu ada khol beliau itu laki-laki perempuan kumpul sehingga banyak ulama-ulama yang ingkar mau ziarah ke tempat wali yang terkenal wali kan Syekh Ahmad Al-Badawi kok laki-laki perempuan kok kumpul udah nggak usah khol-kholan apalagi yang ingkar. Ini nyata akhirnya beliau ini bangun dari kuburan Syekh Ahmad Al-Badawi ini nyata ini bangun kuburan terus orang yang bubar itu lagi sini enggak apa-apa tahu enggak kamu pahala kamu ngekholi ziarah ke tempat saya ini dibanding dengan dosa kamu itu masih banyak pahalanya. Ngulu. Jadi kan ada imbang-imbangannya. Ada imbangannya. Nah, ada imbangannya. Ya ini jadi barangkali misalkan jamaah di masjid, wah kalau jamaah di masjid nanti ketemu perempuan, mungkin pahalanya jamaah di masjid dengan kamu sholat sendirian kan banyak di masjid ini kan. Imbang-imbang dosa dengan kira-kira dosa ibarat ganjaran kan seake ganjaran itu langsung. Nah, akan terus orang yang ingkar ini, ulama yang ingkar ini bener makan ikan apa sampai si yang mengecek-ngecek itu tenggorokannya sini itu saya bongkak ini. Terus setelah dia tobat itu dengan Syekh Ahmad Al-Badawi istighfar ziarah sembuh. Nah, itu masyhur. Jadi dipanggilnya bangkit dari kubur sini. Nah ini Pak. Nah Wahabi kan orang hadis masuk Albani kan orang Syekh Albani kan takhayul mati bangun menes macam-macam lah. Kan ada termasuk berapa 7 golongan yang dalam naungan Tuhan itu kan termasuk seorang yang hatinya digantungkan dengan masjid itu kan termasuk tadi sholat maghrib nunggu jamaah sampai isya itu maknanya hatinya ditaklukkan dengan masjid maksudnya mau sholat jamaah. Kemudian lagi diniati misalkan diniati itikaf kan tambah pahala lagi. Diniati nunggu sholat kan jadi pahala satu double banyak itu. Jadi satu pekerjaan tapi mutaaddi artinya bisa menjalar bisa banyak pahala yang diraih ya karena tadi niatnya itu kan. Kalau niatnya masih yang ngerokok nanti yang susah itu Pak Sari. Cerita ngobrol ini parahin yang susah itu. Ngobrol cerita politik cerita macam-macam itu yang susah itu kan. menghindari masalah di rumah ya nak. Di rumah istrinya marah-marah jadi di rumahnya. Maqala Ibnu Abi Maryam akhbarana Nafi Ibnu Yazid qala Nafi akhbarani Ja'far Ibnu Rabi'ah anna Ibnu Syihab itu kataba kirim surat siapa Ibnu Syihab ilai kepada Ja'far. Qala Ibnu Syihab
Khadasat ini pada saya Hindun, siapa Hindun bintul Haris al-Firosinia an Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana, dan ada siapa Hindun itu min sawahibatia, itu sebagian daripada teman putrinya, teman perempuannya Ummi Salamah. Qalat, berkata siapa Ummi Salamah, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yusalimu salam siapa Nabi, fayang sorry maka bubar Anas, fayadkhulna maka masuk siapa An-Nisa, fayang sorry maka bubar An-Nisa siapa para perempuan, fayadkhulna maka masuk siapa An-Nisa buyutahuna pada rumahnya An-Nisa min qabli ayyang sorifa, nah, dari sebelum daknya apa bubar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Wahbin an Yunus an Syihab akhbaratni Hindun al-Firasani. Wa qala Utsman ibnu Umar akhbarana Yunus an Zuri hadatsani Hindun al-Firasani. Wa qala Az-Zubaydi akhbarani Az-Zuri ana Hindun bin Haris al-Quraisyah, itu akhbarat memberi kabar siapa Hindun kepada Az-Zuri. Wa kana, dan ada siapa Hindun itu tahta Ma'bad ibn itu di bawah kuasaannya, maksudnya istrinya gitu kan. Tahta Ma'bad itu di bawah kuasanya Ma'bad, istrinya Ma'bad bin Mikdad. Wa huwa bermula Ma'bad khalifu Bani Zuro, itu teman akrabnya Bani Zuro, sekongkolnya. Wa kana, dan ada siapa Hindun tadkhulu, itu masuk siapa Hindun ala azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hindun ini akrab dengan istri Nabi. Wa qala Syu'aibun an Zuri hadatsani Hindun al-Qurasani qala ibnu Abi Atik an Zuri an Hindun al-Firasani. Wa qala Alais hadatsani Yahya ibnu Sa'id hadasa, mencari hadis siapa Yahya hu pada Las an Ibnu Syihab an imra'atin min Quraisyin. Hadasat mencintai siapa imra'atin min Quraisyin hu pada Syihab an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gini maksudnya Imam Bukhari itu gini. Ini ada yang mempermasalahkan namanya Hindun. Situ kan ada Hindun al-Firasani, situ ada Hindun al-Quraisy. Ini hakikatnya sama orangnya, walaupun nisbatnya sama, nisbatnya berbeda, cuma orang yang sama. Jadi gitu. Jadi maksudnya Imam Bukhari itu isyarah bahwa nisbatnya Hindun itu sebenarnya Quraisy apa Firasani. Nah, ternyata itu benar, itu sama-sama. Nah, jadi memang Hindun ini juga Al-Quraisy juga Al-Firasani. Jadi benar itu sama-sama. Nah, bukan ikhtilaf, itu sama. Nah, isinya hadis kan menceritakan bahwa Nabi itu begitu salam ya orang perempuan dulu selesai baru laki-laki. Nah, ini perlunya kalau ada ngantri-ngantri itu baru saja ya laki-laki ngalah. Ya baru siap. Nah, laki-laki ngalah perempuan dulu. Babuman, babnya orang sholat yang sholat siapa man binasi dengan mengimami masyarakat. Fadzakaro maka ingat siapa man hajatan hajat. Fatakhato maka melangkahi siapa man pada nas. Hadatsana Muhammad ibnu Ubaid ibnu Maimun. Qala Muhammad hadatsana Isa ibnu Yunus an Umar ibnu Sa'idin. Qala Umar akhbaroni ibnu Abi Mulaika an Uqbah. Qala Uqbah sholaitu sholat siapa saya waru Nabi sallallahu alaihi wasallam al-asra pada asar. Terus fasalama maka salam siapa Nabi. Sumakoma kemudian berdiri siapa Nabi musyar hal cepat-cepat. Fatakhoto maka melangkahi siapa Nabi riqaban nasi pada beberapa leher, maksudnya itu pundak dekat leher kan. Ila ba'di khujari nisaihi kepada sebagian beberapa kamar istri Nabi. Fawazia maka tercengang an-nasu siapa sahabat min suratihi karena cepat-cepatnya Nabi tercengang. Fakharaja maka keluar siapa Nabi alim atas nas. Waro'a dan melihat siapa Nabi anasunya nas itu ajibu heran siapa nas min suratihi dari cepat-cepatnya Nabi. Faqala maka berkata siapa Nabi dzakartu ingat siapa sesean pada sesuatu. Saya ingat sesuatu min tibrin dari emas lantaan, emas yang belum dicetak. Indana di sisi saya kata Nabi. Fakaritu maka tidak senang siapa saya ayak bisa pada hendaknya menahan apa syai'an min tibrin itu ini pada saya. Fa'amartu maka perintah siapa saya bikismati dengan membagi syai'an min tibrin. Ini penting ini juga. Jadi Imam Bukhari bikin bab orang yang sholat katakan imam ngimami masyarakat terus ingat ada suatu hajat terus dia pergi duluan sampai melangkahi orang itu boleh. Jadi misalkan sampai ngimami kan terus ada hajat apa kan ditunggu tamu atau penting, nah sehingga sampai langsung pergi, yang wirid suruh yang lain.
Misalkan kiai kan sedang imami ada tamu, terus santrinya suruh teruskan, kiainya ketemu tamu. Nah, jadi ini ada kata Uqbah, saya sholat di belakang Rasulullah di Madinah, sholat asar. Selesai salam, Nabi itu langsung cepat-cepat berdiri sampai ngelangkah-langkahi budak-budak orang. Nah, terus menuju ke sebagian kamar istrinya Nabi. Ini yang ada mengatakan adalah kamar Siti Aisyah. Ada yang mengatakan, terus orang tercengang, ngapain Nabi kok tergesa-gesa keluar. Nah, terus selesai Nabi ngambil sesuatu di kamar, terus masuk lagi ke masjid, nengok sahabat yang sedang heran ini. Nabi terus cerita, dakartu syai'an min tibrin, saya cepat keluar itu saya karena ingat ada emas yang belum dicetak. Emas ini emas merupakan sedekah zakat yang belum saya bagi. Saya khawatir nanti kalau tidak saya bagi itu ganggu pikiran saya. Ayak bisa itu artinya menahan saya, ganggu pikiran saya. Nah, ini oleh ahli hadis, orang sholat terus ingat sesuatu sesuatu itu sholatnya nggak batal, artinya sholatnya sah-sah saja. Contoh Nabi kan, Nabi ketika sholat ingat sesuatu yang masih tersimpan. Ini kelas Nabi. Maksudnya apa? Untuk jadi syariat, untuk jadi tuntunan. Oh, berarti ternyata orang sholat atau ingat kunci hilang, ya kan? Nah, ingat di mana tempat yang lupa, itu sah-sah saja, tidak mengganggu hanya sholat. Dan itu pernah terjadi pada Rasulullah. Makanya Sofakar itu saya nggak senang ayak bisa nih. Waduh, nanti itu mengganggu pikiran saya. Ada yang mengatakan ayak bisa itu gini. Oh, saya takut nanti kalau sodako ini kan perlu cepat disalurkan zakat ini. Tahu-tahu saya simpan nanti saya ditahan oleh Allah, ditanya ngapain Muhammad kamu nunda-nunda zakat. Toh itu gamanya pemiliknya, yang akan mustakiknya itu menanti-nanti atau segera dibutuhkan. Ngapain kamu tunda? Nanti khawatir saya ditahan oleh Allah di akhir, maka saya cepat-cepat pergi saja ngambil. Jadi emas ini mas zakat. Iya, mas sodako zakat. Nah, jadi mas sodako maknanya mas zakat yang perlu cepat dibagikan. Jadi bukan mas biasa itu enggak. Mas sodako atau zakat cepat dibagikan. Makanya orang yang menahan sesuatu yang mestinya milik orang banyak ini juga berbahaya. Bisa berbahaya. Satu, mengganggu pikiran. Dua, tadi kan kalau sempat tidak terselesaikan, nah terus sempat meninggal, gak ada yang tahu kan, ya repot, ya kan? Sehingga milik orang gak tersalur. Sama ini Rasulullah itu kan, insya Allah. Saya tidak maunya kan. Babul infital. Nah, ini bab menerangkan bubar wal insirofi dan pergi anil yamini dari arah kanan, wasimali dan kiri. Wakana dan ada anasun siapa harus malik itu yang fatilu pergi. Siapa Anas an yaminihi dari arah kanannya Anas, wa an yasarihi dari arah kirinya Anas, wa yaibu dan mencaci siapa Anas alaman atas orang, yatawakho yang bermaksud siapa man, auman atau orang yakmidu yang bermaksud siapa man, al infitala pada bubar atau pergi an yaminihi dari arah kanannya man, an yaminihi dari arahnya man. Qala Imam Bukhari hadatsana Abdul Walid, qala Abdul Walid hadatsana Subah an Sulaiman an Umar ibnu Umar anil Aswad, qala berkata siapa Aswad, qala Abdullah, la yaj'al jangan menjadikan akhadukum siapa salah satu kamu semua li syaitani untuk syaitan sean pada sesuatu min sholati dari sholatnya akad. Gimana? Yaro melihat siapa akad anakakon pada sesungguhnya wajib alaihi atas akad apa ala yang syarifah apa hendaknya tidak pergi siapa akad ila an yaminihi kecuali dari arah kanannya akad. Laqad raaitu sungguh benar-benar melihat siapa saya an nabiyya sallallahu alaihi wasallam kasiron kali banyak dengan banyak yang sorifu pergi siapa Nabi an yasari dari arah kirinya Nabi. Ini penting, ini ketemu kita ya. Jadi Imam Bukhari bikin bab ini, bab orang itu pergi misalkan kita ngimami ya, terus pergi nih apakah pergi ke arah kanan apa kiri, itu maksudnya aman ngimami ya, terus masjid kan banyak pintunya banyak. Nah ini kita ini keluar dari pintu kanan apa kiri, itu bab merangkan bubar pergi
an yamin awis shimal, ke arah kiri atau ke arah kanan. Anas bin Malik itu cerita. Jadi ini kata Imam Bukhari, Anas bin Malik itu yanfatilu an yaminihi wa an yasarihi. Jadi Anas bin Malik itu kadang-kadang yo keluar dari arah kanan, kadang arah kiri, kadang arah kiri. Bahkan Anas bin Malik itu mencaci, nggak senang orang yang mengkultuskan pokoknya kalau pergi itu harus kanan terus nggak mau kiri. Itu nanti terjadi seakan-akan mewajibkan barang yang nggak wajib. Jadi apa maksudnya kan? Di Anas bin Malik nggak senang. Makanya kayak begini ya, ini terlepas dari anu ya. Misalkan gini, sampai ini kalau pulang, misalkan kan kalau pulang, pokoknya kalau di rumah itu kalau ngeletakkan sandal kayak udah situ terus. Misalkan ya memang bahasa saman mungkin istiqomah kan gitu kan. Dikhawatirkan nanti barang itu mesti yang nggak wajib jadi wajib. Sekarang kan wajib kan gitu kan. Tapi bagi orang tertentu kan enggak, tujuannya melatih diri. Wow, yang barang biasa saja istiqomah, gitu kan? Barang yang adat ada istiqomah, apalagi ibadah. Jadi semua itu ya punya alasan. Makanya kadang-kadang orang itu ya nggak usah mewajibkan sesuatu yang nggak wajib kan gitu. Tapi orang yang menekan itu kan bukan mewajibkan syar'i, tapi peraturan katanya kan gitu. Nah, jadi Anas bin Malik itu nggak seneng. Wong yo mau lewat ayo kanan yo kiri biasa wae lah. Selapo koyo nek gak ngono kok ora. Nah, ini gak enak kan? Pasti menuju pintu. Jadi kata Abdullah, ini Abdullah. La yaj'al akadukum li syaitani syai'an min salatihi. Abdullah marah. Salah satu di antara kamu itu jangan setan tuh kau punya kasih bagian lah dari sholatmu. Gimana? Kamu tuh seakan-akan punya keyakinan, punya dzon bahwa wajib kalau keluar dari masjid itu harus ke arah kanan. Jadi pokoknya kanan terus nggak mau kiri. Jadi Abdullah bin Abbas juga nggak senang kayak gitu. Abdullah bin Mas'ud juga nggak senang. Sampai di beliau cerita begini, saya melihat Nabi itu kasiron yang sorifu an yasari. Banyak sekali Nabi itu kalau setelah ngimami beliau pergi itu belok ke arah kiri. Ngapain kamu kok kanan terus? Oh, Nabi juga nggak pernah seperti itu. Nah, nggak pernah seperti itu. Ya kanan ya kiri. Jangan kau jadikan setan itu punya bagian. Seakan-akan kamu kalau belok ke arah kanan itu hal yang wajib. Kalau tidak begitu itu tidak. Nah, gimana itu kan? Nah terus dibantah. Nabi itu memang ketika habis ngimami itu sering pulangnya belok ke arah kiri. Itu wajar-wajar saja. Alasannya karena hujratun Nabi itu arah kirinya Masjid Nabawi. Nah ini coba ini sampai ini yang nanti mau haji atau umroh, ini bisa tahqiq, bisa jelas. Itu ketika sampai misalkan sholat di Raudhah, sholat di Raudhah, ya kan? Itu hujratun Nabi kan arah kiri, mau makam Nabi itu kan arah kiri, ya kan? Nah otomatis Nabi itu selesai salam mesti pulangnya mesti belok kiri, wong rumahnya arah kiri. Hujratun Nabi itu arah kiri. Jadi apa maksudnya kan? Nah yang itu kata Abdullah bin. Nah yang Anas lain lagi, kata Anas. Beliau bilang Anas bin Malik, ama ana fa aksaru ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sorifu an yaminihi. Ini harus berbeda. Dah. Kalau saya nengok Nabi itu kalau pulang itu belok kanan, bukan belok kiri. Coba sama-sama sahabatnya kan. Masalah belok nabinya pulang apa khilaf. Kalau Abdullah bin Mas'ud itu arah kiri. Kalau siapa? Anas, sahabat Anas itu adalah belok kanan. Belok kanan. Padahal bahkan pulangnya Nabi belok kanan apa kiri aja sahabat itu apa? Perselisihan. Nah, akhirnya Imam Nawawi itu gini. Sebetulnya sama saja, mungkin gini. Sahabat itu akan menceritakan sesuai yang dilihat masing-masing. Ketika Abdullah bin Mas'ud itu melihat Nabi itu pulang dari sholat belok kiri, harus ceritakan belok kiri, kan gitu kan? Anas bin Malik nengok Nabi belok kanan, ya belok kanan. Jadi tentu beliau ini akan menceritakan sesuai yang dilihat masing-masing. Jadi intinya tadi Ibnu Umar tadi nggak senang tadi kan, khawatir itu menjadi apa? Hal yang apa? Wajib kan? Seakan-akan kalau nggak belok kanan atau belok kiri itu nggak tenang. Nah, jadi misalkan kita ini mau pulang ke rumahnya Pak Paya Kamil ini kayak nggak ada makan ini karena orangnya pergi ini, ya bisa juga mau belok sana, mau sana, nggak harus lurus terus itu kan. Nah, ya.
Cuma ya ada kiai-kiai tertentu yang mungkin ya gimana ya supaya ya istiqomah ya harus kan. Jadi sehingga jalannya jalan lurus itu terus tidak pernah belok-belok yang lain. Ini ya yang barang adat saja bisa istiqomah apalagi barang ibadah kan gitu maksudnya kan. Jadi semua itu punya alasan. Ya Mas Ari. Jadi kalau pulang biasa kita sebelok mana karena nggak perlu terlalu aneh ya Bang. Ini masalah beloknya Nabi biasa khilaf nggak perlu. Masalah biasa. Lagi yang masalah nyangkut ibadah. Bab maca fi shaumi anai. Terus lanjut apa? Punya. Subhanallah alamu bis.